Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Ilma Nurul Denaya, Sofi Susanto, dan Eka Nur Fazila. Di sini kami akan menjelaskan mengenai metode harga pokok pesanan. Selanjutnya, ada contoh soal mengenai proses melalui lebih dari satu tahap produksi. Soalnya, PT Lancar Jaya memproduksi barang atas dasar pesanan, di mana pengolahan produknya melalui 3 departemen produksi, yaitu Departemen A, Departemen B, dan Departemen C. Barang yang dihasilkan oleh Departemen A akan diproses di Departemen B, dan barang yang dihasilkan di Departemen B akan diolah lebih lanjut di Departemen C. Berikut data pesanan dan biaya produksi selama bulan Agustus 2007. A. Pada bulan ini, perusahaan menerima 3 jenis pesanan, yaitu PX, PY, dan PZ. Untuk pesanan PX, jumlahnya ada 2.500 unit dengan harga per unit 12.000. PY 4.000 unit dengan harga per unit 10.000 dan PZ 2.000 unit dengan harga per unit 7.500. B. Biaya bahan baku hanya dikeluarkan oleh Departemen A dan Departemen C saja dengan biaya sebagai berikut. Untuk pesanan PX, Departemen A 4.500.000, Departemen C 2.500.000 dengan total 7 juta. Untuk pesanan PY, Departemen A 6 juta, Departemen C 4 juta dengan total 10 juta. Untuk pesanan PZ, Departemen A 2.400.000, Departemen C 3.600.000 dan totalnya 6 juta. Untuk total Departemen A ada 12.900.000, total Departemen C ada 10.100.000 dan untuk total keseluruhan ada 23 juta. C. Biaya gaji dan upah. Untuk pesanan PX, Departemen A 2.400.000, Departemen B 2.600.000, dan Departemen C 1.600.000. Untuk pesanan PY, Departemen A 3.500.000, Departemen B 1.200.000, dan Departemen C 1.800.000. Untuk pesanan PZ, Departemen A 1.900.000 dan Departemen B 1.500.000. Untuk total Departemen A ada 7.800.000 dan Departemen B ada 5.300.000. Departemen C ada 3.400.000. Selanjutnya D, ada tarif BOP dan dasar pengenaan tarifnya adalah sebagai berikut. Departemen A, dasar pengenaan jam kerja langsung dengan tarif 480 per jam kerja langsung. Departemen B, dasar pengenaan jam kerja langsung dengan tarif 750 per jam kerja langsung. Departemen C, dasar pengenaan upah langsung dengan tarif 60% dari upah langsung. Jam kerja langsung yang digunakan oleh masing-masing pesanan adalah pesanan PX, di Departemen A ada 7.500 jam kerja langsung, Departemen B 3.000 jam kerja langsung. Pesanan PY, untuk Departemen A ada 8.500 dan Departemen B ada 5.000. Untuk pesanan PZ, Departemen A ada 4.000 dan Departemen B ada 2.000. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi adalah sebagai berikut. Biaya depresiasi gedung 3.500.000, biaya asuransi 5 juta, biaya depresiasi mesin 1.750.000 dan jumlahnya 10.250.000. Pesanan PX dan PY sudah selesai dan diserahkan kepada pemesannya, sedangkan pesanan PZ sudah dipindahkan ke Departemen C, tapi belum mulai dikerjakan.
Di sini diminta untuk jurnal yang diperlukan. Untuk jawaban sendiri, yang pertama adalah mencatat pemakaian bahan baku. Di sini tertulis bahwa ada BDP biaya bahan baku Departemen A sebesar 12.900.000. Itu dari kita bisa lihat di biaya bahan baku yang dikeluarkan Departemen A saja. Untuk PX sebesar 4.500.000, untuk PY sebesar 6 juta, dan untuk PJ sebesar 2.400.000. Nah, itu kita totalkan sehingga di sini kita temukanlah sebesar 12.900.000. Nah, ini yang 12.900.000 ini yang dimasukkan ke dalam ini tabel sini di kolom debitkan gitu. Terus untuk yang BDP biaya bahan baku Departemen C itu sebesar 10.100.000. Itu dari mana? Kita bisa lihat di sama juga dari tabel yang sama. Kita lihat di Departemen C sendiri. Untuk PX sebesar 2.500.000, untuk PY sebesar 4 juta, dan untuk PZ sebesar 3.600.000. Nah, ini kita totalkan sehingga didapatlah sebesar 10.100.000. Nah, ini kita yang masukkan ke dalam sini. Untuk ini hasilnya adalah sebesar 23 juta. Itu kita totalkan ini. Dan untuk keterangannya sendiri yaitu persediaan bahan baku. Untuk yang B, mencari pemakaian gaji dan mencatat pemakaian gaji dan upah. Untuk BDP PTKL Departemen A besar 7.800.000. Kita bisa lihat di dalam soal sebentar. Nah, untuk biaya gaji dan upah 7.800.000 kita tetapkan dari PX, PY, dan PZ sendiri, yaitu dengan sebesar 2.400.000, 3.500.000, dan 1.900.000. Kita temukanlah hasilnya sebesar 7.800.000. Kita masukkan ke dalam tabel sini. 800. Untuk BDP PTKL Departemen B sendiri sebesar 5.300.000. Ini dari mana? Kita bisa lihat juga sama, cara yang sama kita masukkan di sini. Departemen B 2 juta, untuk PX sendiri 2.600.000, PY sendiri 1.200.000, dan PZ sendiri 1.500.000. Nah, itu kita totalkan sendiri untuk sehingga totalnya sebesar 5.300.000. Gitu. Kita masukkan ke dalam ini 5.300.000. Gitu. Untuk BDP BTKL Departemen C sebesar 3.400.000. Caranya juga sama untuk mencari itu, yaitu dengan ini. Karena memang ini untuk Departemen C sebesar PX-nya sebesar 1.600.000, untuk BY sebesar 1.800.000. Nah, itu kita tetapkan sebesar 3.400.000. Kita masukkan dalam tabel sini. Tabel sini sebesar 3.400.000. Setelah ini kita totalkan hingga tertemulah ini. Untuk keterangan ini sendiri 16.500.000 keterangannya sendiri adalah untuk gaji dan upah. Yang C ada mencatat BOP dibebankan. Itu pun sama, kita lihat juga di tabel. Ini BOP dibebankan. Untuk yang pertama yang kita cari adalah BDP BOP Departemen A sebesar 9.600.000 rupiah. Kita dapat mencarinya juga di sini. Sebentar. Kita lihat saja di sini. Departemen A sebesar 7.500 JKL. Berarti secara otomatis kita kalikanlah ini 7.500 dengan yang Departemen A ini 480. Tuh. Dan ini juga dikalikan 8.500 dikali 480. Ini sama, dikalikan 4.000 dikali 480. Sehingga didapatlah
9.600.000. Ataupun kita juga bisa mencari dengan menggunakan ini ditotalkan terlebih dahulu, baru dikalikan dengan yang ini. Seperti itu. Untuk yang Departemen B sendiri, BTP BOP Departemen B sebesar 7.500.000. Sama, kita juga harus mencari di sini di tabel sendiri. Kita bisa jumlahkan ini terlebih dahulu, baru dikalikan ini, ataupun mengalihkan ini satu persatu terlebih dahulu juga sama. Nanti kita jumlahkan. Sebesar 7.500.000. Untuk BDP BOP Departemen C sendiri sebesar 2.040.000. Itu didapat dari C sendiri upah langsung 60% dari upah langsung. Nah, kita lihat sendiri upah langsung 60% dari upah langsung. Kita bisa dapat mengalihkannya dari 60% dikalikan dengan 3.400.000. Sehingga didapatlah sebesar 2.040.000. Karena memang sini kan kosong, ibarat kata kosong. Maka kita memakai yang ini. Terus sehingga ini kita jumlahkan terlebih dahulu sehingga semula ini sebesar 19.140.000. Itu kita masukkan di sini dengan keterangan BOP dibebankan seperti itu. Terus untuk selanjutnya, ini untuk perhitungannya sendiri, untuk Departemen A sebesar 20.000 CKL dikali 480 rupiah. Bertemulah didapatlah sebesar 9.600.000 rupiah. Untuk Departemen B sendiri sebesar 10.000 CKL dikali 750 rupiah. Sehingga didapatlah 7.500.000 rupiah. Departemen C-nya sendiri 60% dari 3.400.000 rupiah sehingga diperoleh 2.040.000 rupiah. Selanjutnya ada yang D, mencatat BOP sesungguhnya. Untuk BOP sesungguhnya itu kita dapat melihat dari sini. Untuk yang D, mencatat BOP sesungguhnya. Untuk yang didapatkan itu ada BOP sesungguhnya sebesar 10.250.000. Kita bisa lihat di sini. Di sini lain biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Itu terdiri dari biaya depresiasi gedung sebesar 3.500.000, biaya asuransi sebesar 5 juta rupiah, dan biaya depresiasi mesin sebesar 1.710.000 rupiah. Nah, ini kita totalkan sehingga didapatlah 10.250.000 rupiah. Nah, ini yang kita masukkan ke dalam sini gitu. Dan untuk yang di pihak kreditnya ada yang tadi biaya depresiasi gedung, biaya asuransi, dan biaya depresiasi mesin. Gitu. Untuk itunya, gitu. Kita masukkanlah biaya depresiasi gedung sebesar 3.500.000 rupiah, biaya asuransi sebesar 5 juta rupiah, dan biaya depresiasi mesin sebesar 1.750.000 rupiah. Nah ini, terus ada di bawahnya ada BOP yang dibebankan. Itu didapat dari biaya depresiasi gedung, biaya asuransi, dan biaya depresiasi mesin ini. Nah itu kita debitkan. Karena itu kan yang memang kita butuhkan gitu. Jadi kita mengeluarkan pembiayaan gitu. Sehingga itu menjadi suatu beban untuk kita. Nah harus kewajiban yang harus kita bayarkan gitu sebesar ini. Jadi BOP yang dibebankan sebesar 10.250.000 rupiah.
Untuk di garisnya sendiri juga sama, 10.250.000 rupiah dengan keterangan BOP sesungguhnya. Nah, ini di bawahnya sendiri ada BOP sesungguhnya. Nah, itu didapat dari sebesar 8.890.000 rupiah. Didapat dari, kita bisa lihat di sini. BOP sesungguhnya. Ini terdiri dari BOP Departemen A, Departemen B, Departemen C. Itu kita tambahkan. Kita punya hasilnya segini. Nah, ini kita kurangkan dengan ini. Sehingga didapatlah selisihnya, yaitu sebesar 8.890.000 rupiah. Untuk keterangan, untuk di sini juga sama, 8.890.000 rupiah. Dengan keterangan selisih BOP. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu ada mencatat produk selesai Departemen A dikirim ke Departemen B. Yang pertama adalah BDP HPP Departemen A ke Departemen B senilai 30.300.000 rupiah. Kita dapat mencari di sini juga bisa. Kita dapat ini. Untuk Departemen A, BDP biaya bahan baku diperoleh dari ini 312.900.000 rupiah. Terus ditambahkan dengan yang ini. BDP PTKL Departemen A senilai 7.800.000 rupiah dan BDP BOP Departemen A senilai 9.600.000 rupiah. Gitu. Sehingga didapatlah di sini sebesar 30 juta rupiah. Untuk di akun di sini juga sama, gitu. Di bawah dari yang tadi. Sehingga di tabelnya sendiri ini adalah bentuk tabelnya, gitu. Untuk yang biaya bahan baku sendiri kita dapat lihat di ini PX. PX-nya adalah sebesar 4.500.000. Biaya bahan baku 4.500.000. Ini kita masukkan ke dalam tabel yang tadi 4.500.000. PY 6 juta ini juga sama dengan total 12.900. Untuk yang PTKL sendiri ada tenaga kerja langsung. Terus ini didapat dari ini Departemen PX. Gitu. Dimasukkan ke dalam ini PTKL 25 juta, 20 juta, dan ini 7.900.000 rupiah. Di sini untuk tabelnya sendiri, kita bisa lihat ada biaya bahan baku sebesar untuk PX sendiri sebesar 4.500.000, PY 6 juta, dan untuk PZ sebesar 2.400.000 dengan total 12.900.000. Itu didapat dari ini biaya dapat. Dapat dari sini, ini kita masukkan dalam tabel yang tadi. Untuk yang PTKL sendiri, sebesar untuk PX sebesar 2.400.000, untuk PY sebesar 3.500.000, dan untuk PZ sebesar 4.900.000 dengan total 7.800.000. Nah, itu kita bisa lihat di tabel yang ini. Kita bisa lihat yang ini. Untuk Departemen A sendiri, kita lihat yang Departemen A saja, karena ini kan ini adalah untuk mencatat selesai Departemen A yang dikirim ke Departemen B. Tapi kita lihat yang Departemen A-nya saja. A-nya sebesar, baiknya sudah 2.900.000, dan 1.900.000 dengan total 7.800.000. Setelah ini kita masukkan dalam tabel ini. Untuk BOP-nya sendiri, untuk PX sendiri sudah 3.600.000, PY sendiri 4.080.000, dan PZ sendiri 1.900.000
Rp20.000 dengan total Rp9.600.000. Nah, itu kita bisa lihat di sini POP sendiri. Kita lihat yang departemen A. Ini kita tambahkan, jumlahkan, habis itu baru dikalikan dengan ini seperti itu. Dengan hasilnya sebesar jumlahnya sebesar Rp9.600.000. Nah, itu kita totalkan masing-masing dan kita totalkan juga yang ini. Total dari PS sendiri sudah Rp10.500.000. Untuk PY sendiri sebesar Rp13.580.000 dan untuk PZ sendiri sebesar Rp6.220.000 dengan total keseluruhan yaitu sebesar Rp30.300.000. Seperti itu. Mencatat produk selesai Departemen B dikirim ke Departemen C. BDP HPP Departemen B ke Departemen C 4. BDP HP Departemen B TKL Departemen B 5.300.000. BDP BOP Departemen B 7.500.000. BDP HPP Departemen B ke Departemen C itu diperoleh dari BDP HP Departemen B ke Departemen C di jumlah BDP BTKL Departemen B ditambah BDP BOP Departemen B. Jadi hasilnya untuk BDP HPP Departemen B ke Departemen C itu 43.100.000. Selanjutnya, ya di sini ada tabel untuk biaya BPP PX-nya 10.500.000, PY-nya 13.580.000, PZ-nya 6.220.000, totalnya 30.300.000. Untuk biaya BTKL-nya PX-nya 2.600.000, PY-nya 1.200.000, PZ-nya 1.500.000, totalnya jadi 5.300.000. Untuk BOP, PX-nya 2.250.000, PY-nya 3.750.000, PZ-nya 1.500.000, totalnya menjadi Rp7.500.000. Total dari PX sendiri Rp10.500.000. Total dari PY Rp18.580.000. Total dari PZ Rp9.220.000. Dan total keseluruhan dari BBB, BTKL, BOP adalah Rp43.100.000. Untuk G, mencatat produk selesai Departemen C dikirim ke gudang. Persediaan produk selesai itu Rp45.820.000. Kemudian BDP HP Departemen B ke Departemen C itu Rp33.880.000. Untuk BDP BPP Departemen C 6.500.000. Untuk BDP BTKL Departemen 400.000. Untuk BDP BOP Departemen C 2 juta. Presiden produk selesai itu diperoleh dari BDP HP Departemen B ke Departemen dijumlah dengan BDP BB Departemen C dijumlah dengan BDP BTKL Departemen C dan BDP BOP Departemen C menjadi Rp45.820.000. Kemudian untuk perhitungannya seperti yang tertera di tabel, biaya HP Departemen B dikirim ke C, PX-nya Rp15.350.000, PY-nya Rp18.530.000,
dan total PS-nya Rp33.880.000. Produk dalam proses PZ Rp8.220.000. BBB-nya, PX-nya Rp2.500.000, PY-nya 4 juta, total PS menjadi Rp6.500.000. Produk dalam proses PZ-nya menjadi Rp3.600.000. BTKL, PX-nya Rp1.600.000, PY-nya Rp1.800.000, total PS menjadi Rp3.400.000. Produk dalam proses PZ sama dengan 0. BOP untuk PX Rp9.600.000, PY-nya Rp1.080.000, total PS menjadi Rp2.040.000. Produk dalam proses ya. Total di PX Rp20.410.000, total dari PY Rp25.410.000, total PS Rp45.820.000. Total untuk produk dalam proses PZ Rp11.820.000. Selanjutnya, untuk set 10, H. Mencatat produk belum selesai. Presediaan produk dalam proses Rp11.820.000. BDP, HP, Departemen B ke Departemen Untuk H. Mencatat produk belum selesai. Persediaan produk dalam proses debitnya Rp11.820.000, BDP, HP, Departemen B ke Departemen C, kreditnya Rp8.220.000, BDP, BBP Departemen C Rp3.600.000. Persediaan produk dalam proses itu diperoleh dari BDP HP Departemen B ke Departemen C dijumlah dengan BDP BB Departemen C 3 juta, jadi 8.220 ditambah dengan 3.600. Hasilnya itu Rp11.820.000. I mencatat hasil penjualan PXPY. Kasnya ada 88 juta. Maksud saya 58 juta. Piutang dagang ada 58 juta. Per
Ya, untuk perhitungannya PX sama dengan 2.500 dikali Rp12.000 sama dengan 18 juta. PF 4.000 dikali Rp10.000 sama dengan 40 juta. Jadi 18 juta dikali 88 HP produk yang dijual, PX, PY. HP produk selesai menjadi Rp45.820.000. Persediaan produk selesai menjadi Rp45.820.000. Itu penjelasan dari kami. Mohon maaf kalau ada salah kata. Dan mohon maaf juga kalau video ini kurang baik karena terkendala sinyal dan pengetahuan kami juga maksimal. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.